Selamat datang di cerita malam Jumat. Sebelum kalian mulai mendengarkan Jangan lupa matikan lampu kamar. dan pakai headset kalian. Selamat mendengarkan. Oke, balik lagi sama kita berdua di sini. Ya, balik lagi. Ya, seperti biasa hari ini kita juga bakal ngebacain cerita-cerita yang udah dikirim sama teman-teman yang udah ngedengerin cerita malam Jumat. Thank you buat teman-teman semua yang udah ngedengerin ya. Ya, terima kasih juga yang sudah membagikan ceritanya kepada kita biar kita bisa membacakan ceritanya. Benar. Dan nggak terasa ya, ternyata kita bakalan masuk ke bulan Juli nih ya, Mau bulan Juli nih. Dan wah, udah hampir 5 bulan ya kita di tengah pandemi ini ya. Ya, kurang lebih 5 bulan. Semoga kita berdoa sama-sama lah. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan semuanya bisa kembali pulih lagi. Oke, cerita pertama bakal dibacain sama Mas Dion. Sekut. Selamat malam, Mas. Aku mau berbagi cerita ini. Aku diajak teman-teman untuk nonton film di bioskop. Salah satu bioskop di Surabaya. Waktu masuk ruangan bioskopnya ya biasa saja, seperti bioskop pada umumnya. Sampailah aku di tempat duduk dan semua keadaan normal. Saat di pertengahan film yang lagi diputar, tiba-tiba aku merasa ada tangan di atas kakiku. Aku pikir sih itu temanku yang iseng. Aku gerakin kakiku. Waktu aku lihat, temanku semua duduk dan menikmati filmnya. Sambil penasaran, aku lihat ke bawah sambil tanganku meraba-raba. Sampai ketika tanganku menangkap sesuatu. Ya, seperti kain gitu sih, Mas. Tetapi tangkapanku terlepas karena ada yang menariknya. Aku mencoba meraba lagi. Tapi sosok seperti kuntilanak itu sudah pergi. Dan di kondisi yang gelap, aku biarin saja. Dan aku kembali fokus ke filmnya. Itu cerita aku yang sedikit, Mas. Namaku D. Terima kasih. Wow. Singkat sih ceritanya. Ceritanya singkat sih, tapi kayak seperti diganggu gitu ya di dalam bioskop. Benar, tapi memang banyak cerita yang beredar di bioskop itu sering kali ya ada penampakan atau ada kejadian-kejadian yang memang melibatkan makhluk-makhluk astral ya. Ya, selain itu kan juga tempatnya itu kan juga sangat mumpuni itu, Mas. Bener, gelap gitu ya. Gelap, lembab kan pasti. Bener. Kan ber-AC itu masih. Nggak ngebayangin kita udah hampir 5 bulan ya nggak ke bioskop. Ntar gimana ya rasanya tahu-tahu kita ke bioskop gitu. Waduh, Udah bayangin juga. Udah tempatnya gelap, 5 bulan gak ada yang sambang ke tempat itu. Biasanya kan tiap hari tuh. Tiap hari pasti rame. Wah, gak bisa ngebayangin ya. Ya semoga sih tidak terjadi apa-apa gitu. Tapi pasti biasanya akan adalah cerita-cerita yang dibalik ini semua pasti ada Pasti cerita. ada. Kita tunggu aja cerita setelah pandemi ini. Mungkin Mas Tio nanti yang mengalaminya, kita nggak tahu juga. Ya, mungkin juga Mas Ardi juga mengalaminya. Oke, kita next saja. Next cerita kedua. Min mau share pengalaman horor. Dikasih judul sama dia. Penunggu gedung rumah ibadah. Kalian
pasti sudah sering mendengar sebuah ungkapan kata. Aku ulangin ya. Kalian pasti sudah sering mendengar sebuah ungkapan kata. Di setiap tempat pasti ada penghuni yang tidak kasat mata. Nah, kejadian ini aku alami sama doi. Kejadian ini siang hari. Pada waktu itu aku sama doi lagi bingung nih buat cari tempat mengerjakan tugas kuliah, dimana kita memang butuh wifi buat mengerjakan. Wah, susah cari ya siang-siang ini. Akhirnya kita singgah ke beberapa tempat, tapi nggak ada yang cocok buat kita ngerjain tugas di situ. Sampai akhirnya aku punya referensi tempat, dan aku bilang ke doi, gimana kalau kita mengerjakan tugas di tempat ibadahku? Mungkin aja kita bisa pakai di ruang lantai 3 dan kita bisa pakai wifi di sana. Dan ternyata doi setuju. Sesampainya di tempat ibadah tersebut, aku sama doi langsung naik ke lantai, bukan lantai 3, naik ke lantai 2. Karena di lantai 2 ada wifi yang cukup kenceng, dan juga di sana ada tempat yang memang disediakan buat kita semua para pemuda-pemudi buat mungkin menghabiskan waktu buat rapat atau buat berkegiatan di sana. Siang itu memang hanya ada aku dan doi. Kita berdua di atas di lantai 2 mengerjakan tugas masing-masing. Sudah 30 menit kita berdua mengerjakan tugas. Tiba-tiba pintu kamar mandi kebuka dengan sendirinya. Kita berdua saling menatap dan tidak menghiraukan kejadian itu. Kita hanya berpikir kalau pintu kamar mandi itu terdorong oleh angin. Akhirnya kita lanjut lagi mengerjakan tugas. Tidak lama, selang 15 menit dari kejadian yang pertama, ada kejadian ganjil lagi. Berikut ini adalah ada bunyi-bunyian sendok yang seperti terkena goncangan. Sendok itu seperti dia itu sedang mengaduk sebuah minuman di dalam gelas. Sumber suaranya itu kita dengar gak seberapa jauh dari kamar mandi. Dan aku mengira tetap di sekitaran situ, karena di sekitaran situ ada lemari plastik yang dimana di dalamnya ada perlengkapan makan seperti sendok, gelas, dan sejenisnya. Rasa penasaran yang tinggi membuat aku mendatangi sumber suara itu. Setelah aku ada di depan lemari plastik itu, aku beranikan diri untuk seketika aku membuka pintu lemari plastik tersebut. Ternyata benar adanya, kalau di dalamnya ada beberapa sendok dan ada juga gelas di situ. Tapi suaranya juga sudah berhenti. Aku yang sedikit penasaran juga bertanya-tanya di dalam hati, bagaimana bisa sendok ini bergerak di dalam gelas tanpa ada yang menyentuhnya. Saat itu kita berdua masih bersikap cuek dan berpikiran positif saja. Setelah kejadian di teror kedua kalinya, ini adalah teror yang paling epik. Setelah teror kedua, aku sama doi lanjut mengerjakan tugas. Tapi yang membedakan dari sini, karena kita udah saling takut, kita saling berhadapan-hadapan agar bisa tahu situasi di sekitar kita. Waktu itu kita memang sengaja buat taruh handphone kita saling berdekatan, sebelahan gitulah. Saat kita mulai fokus mengerjakan tugas, kejadian epik ini mulai membuat ketakutan. Tiba-tiba terdengar ringtone panggilan masuk yang dimana handphoneku yang berdering. Awalnya aku sengaja gak ngangkat telepon karena aku masih nanggung buat menyelesaikan tugas. Untuk kedua kalinya, ringtone handphoneku bunyi lagi.
untuk yang kedua kalinya ini aku ambil handphoneku yang bersebelahan sama handphone si doi. Karena waktu itu kita berdua saling tidak menggunakan handphone. Dan betapa terkejutnya saat aku lihat siapa yang nelpon aku pada waktu itu jauh di nalar manusia. Yang nelpon di nomorku ternyata nomornya doi sendiri. Wow. Padahal handphonenya di Sebelahan sebelahan tuh. Panggilan masuk itu masih berlangsung dengan tulisan di notifnya panggilan masuk 021XXXX nama si doi. Dan aku gak berani buat mengangkat panggilan masuk itu. Tanpa penghormatan, aku ngajak doi membereskan barang bawaan, lalu mengajak turun dan menjelaskan apa yang terjadi saat teror yang terakhir tadi. Jadi dia langsung lari. Wah. Mungkin dari 3 teror tadi bisa diambil benang merahnya. Kalau kita bertamu di tempat yang awalnya kita baru datangi, setidaknya mengucapkan kula nuwun. Dalam bahasa Indonesianya permisi. Karena kita tidak bisa melihat bahwa ada penghuni yang tidak kasat mata selain kita. Sekian dari saya, Aan Soto. Thank you Mas Aan Soto buat ceritanya. Ini di salah satu rumah ibadah ya, tapi nggak disebutin ini rumah ibadah apa. Tapi memang apa ya, walaupun rumah ibadah itu juga memang menyimpan banyak cerita juga. Iya, pasti ada. Entah itu kita kan di Indonesia mengenal 6 agama, dan pasti dari ke-6 semuanya itu juga punya rumah ibadah yang memiliki cerita, menyimpan sebuah misteri yang berbeda-beda juga, seperti yang dialami. Tapi anehnya, Iya. siang hari itu Mas ya? Iya, siang benar, hari. 3 kali. 3 kali dia di, mungkin kalau aku ngelihat sebenarnya niat mereka berdua baik ya, positif buat mengerjakan tugas. Benar. Tapi mungkin tempatnya saja yang ya mungkin tempatnya mungkin gelap atau di lantai 2. Tapi ya sekali lagi namanya dikerjain barang-barang kayak gini ini kan kayak sial gitu ya. Oh iya, bisa jadi sial. Atau emang waktunya dia lah ya. Bener, waktunya dia. Oke lah, itu 2 cerita dari kita. Thank you buat yang terus ngedengerin kita. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe. Oke, buat teman-teman yang juga mau kirim ceritanya, bisa kirim melalui DM Instagram kita. Ya, linknya ada di bawah, di deskripsi ya teman-teman. Di bawah ini. Oke, sampai jumpa di malam Jumat berikutnya. Kita berdua pamit. pamit.